wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Agustika Harini Sukma, CPNS dari ISB Bandung. Hari ini saya udah kedatangan rekan partner diskusi kita sama-sama. Ada Mbak Aulia Ulfa dari mana ya Mbak? UPN Dari UPN Veteran Jawa Timur. Jawa Timur. Wah, jauh sekali. Aku di Bandung. Mbak Aulia di Jawa Timur. Jawa Timurnya di apa, Surabaya apa? Surabaya. Surabaya. Oke. Nah, malam ini kita mau diskusi nih Mbak tentang netralitas PNS, benar, netralitas. Sekarang kan, apalagi tahun 2024 ini kan tahun panas politik ya Mbak ya. Setelah kemarin tuh kita sudah Pilpres. Nah, sekarang bulan depan kita akan menghadapi pilkada nih. Ada gubernur, ada bupati, dan juga wali kota. Kalau di Surabaya sendiri pemilihannya Mbak? Iya nih, lagi banyak-banyaknya banner nih. Yang gubernur, di mana-mana di setiap pojokan ada. Wali kota Jadi juga? agak-agak, iya. Oh, bareng sama ya? Aku Ya. juga sama. Di tempatku bupati sih, karena aku sebenarnya stay di Majalengka kan. Jadi bupati pemilihan, gubernur Jabar juga pemilihan. Oke, nah berhubung kita tahun ini keterima CPNS, yang tahun-tahun sebelumnya mungkin kita bisa lebih vokal ya mendukung pilihan politik kita gitu. Sekarang sebagai CPNS tampaknya ada aturan kalau ASN itu harus netral. Menurut Mbak Aulia sendiri, ASN itu netral maksudnya seperti apa ya Mbak? Kalau ASN itu ada netralitas, intinya ini ya, tidak berpihak seperti itu. Jadi tidak boleh memihak atau ikut-ikutan dalam urusan politik ya. Itu. Jadi karena memang ASN kan tugasnya melayani. Seperti itu, melayani publik, dan publik itu berbagai macam. Jadi kalau kita mempunyai pandangan politik yang spesifik itu memang tidak diperbolehkan. Biar kita bisa menjaga profesionalisme kita. Itu. Benar, mantap sekali Mbak Aulia. Nah, kalau di lingkungan pendidikan sendiri nih Mbak, kan kebetulan kita kerjanya di dunia pendidikan ya. Kalau aku pribadi di seni nih, sebelum jadi ASN dan jadi dosen, aku tuh pekerja seni beneran yang di lapangan tuh. Biasanya kalau lagi tahun panas gini, cuannya banyak karena pasti partai bikin gathering, bikin panggung-panggung gitu kan. Biasanya suka diterima tuh karena pasti pada gede-gede honor. Seperti itu ya memang ya ininya ya. Ininya. Untuk kampanye tuh biasanya ya yang namanya musik selalu dekat lah sama kampanye-kampanye para gubernur ini. Begitu jadi ASN, ternyata sudah tidak boleh lagi sebaiknya menerima job seperti itu. Itu kan dari dunia musik nih Mbak. Kalau dari dunia pendidikan sendiri gimana menurut Mbak Aulia? Kebetulan saya di teknik ya, dari teknik lingkungan. Mungkin kalau karena mungkin kalau seni lebih dekat dengan masyarakat ya. Tapi kalau di teknik mungkin kita lebih terasa ke dana penelitian seperti itu. Jadi ada beberapa skema gitu dari salah satu partai politik pernah memberikan hibah berapa ratus juta gitu dalam skema seperti ini gitu ya. Dan nah seperti itu kita tuh harus aware ya istilahnya. Di sini tuh hibah penelitian ini terselubungnya itu seperti apa gitu. Jadi memang kalau dari ASN sendiri itu memang kita tidak boleh, kita harus menjaga netralitas gitu. Salah satunya yaitu kalau untuk dana hibah, lalu mungkin ada itu mungkin tidak terlalu terlihat ya gitu. Yang jelas kita kalau untuk ASN apalagi dosen ya jelas kita tidak boleh memberikan isu-isu di salah satu partai di kelas kita waktu kita mengajar. Nah itu kan sudah tidak netral lagi. Jadi tetap kita harus memberikan wawasan kepada mahasiswa kalau memang kita wajib untuk memilih gitu ya, memilih pilihan yang tepat seperti itu, pilihan yang tepat dari sudut pandang ya istilahnya berdiskusi ya secara aktif. Betul. Jadi kita tetap punya pilihan ya Mbak ya, nggak golput, tapi kita juga nggak boro-boro atau nggak mengumbar-umbar pilihan kita menjorok ke sisi kanan atau sisi kiri gitu ya. Iya, jadi terselubung saja di dalam hati. Terakhir nih Mbak, sekarang kan gaya kampanye sudah mulai berubah ya. Aku tuh zaman kecil, kalau yang kampanye pasti lewat depan rumah, konvoy, iring-iringan gitu. Kalau sekarang kan kayaknya lebih sering lewat media sosial nih, karena kita udah mulai era digital ya. Apalagi kemarin ada COVID itu memaksa kita untuk lebih cepat percepatan nih perpindahan dari konvensional ke digital gitu. Dan media sosial juga jadi salah satu media untuk kampanye gitu ya. Nah, kalau menurut Mbak Aulia sendiri, kita sebagai ASN untuk bijak bermedia sosial agar menjaga netralitas kita jadi ASN tuh gimana Mbak? Atau ada cerita nggak? Ini ya, menjadi smart ASN tuh ya. Di situ kita harus paham dengan literasi digital, bagaimana kita harus men-screening tuh berita-berita yang hoax gitu. Apalagi waktu itu kan berita hoax itu sangat
menjamur pada waktu pandemi juga kan, dan itu sampai sekarang seperti itu, karena memang sudah perubahannya sangat cepat. Nah, dalam kondisi seperti itu, ASN harus tetap netral, jangan reaktif pada berita-berita hoax seperti itu. Minimal kita tidak men-share, men-like, dan men-comment. Ya, gitu. Jadi tetap memfilter, tetap jangan berpengaruh kepada berita-berita hoax, dan setidaknya minimal mungkin cari klarifikasi yang benar lah ya berita-berita itu, supaya kita lebih pede dengan pilihan kita. Gitu. Tetap jangan update status yang memilih salah satu partai. Nah, itu kan harus sangat ini ya. Membaca fenomena sosial, apalagi kita sebagai ibu-ibu ya kan suka gatal pengen gitu. Nah, itu dia. Sekarang jadi ASN jadi harus ada kode etik yang harus kita patuhi ya Mbak ya. Ya, gitu. Oke deh, terima kasih banyak loh Mbak Aulia, waktunya kita bisa ngobrol-ngobrol seru nih. Iya nih, sama-sama Mbak Tika sudah diundang malam-malam. Sebelum aku tutup, ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman CPNS dosen lainnya dengan tema kita yang hari ini, menjaga netralitas ASN? Ya, dari obrolan kita ini mungkin jadi pengingat ya bagi saya sendiri gitu sebagai CPNS yang nanti insya Allah sampai seterusnya kan dibawa sampai ini ya sampai pensiun insya Allah gitu. Dan juga teman-teman yang lain sebagai profesi sebagai ASN dan dosen ya gitu. Bagaimana kita itu, peran kita itu dinamis ya, kita tuh menjembatani generasi yang di bawah kita gitu kan, dan dari negara kita sebagai role ASN seperti itu. Terima kasih nih Mbak Tika, saya udah diundang. Sama-sama, mudah-mudahan lain kali kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi ya dengan durasi yang lebih panjang. Oke, terima kasih Mbak Aulia, terima kasih semua. Saya Agustika dan Mbak Aulia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.